Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara adalah arti penting dari Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, pun demikian dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Hidup sederhana adalah salah satu contoh hidup orang yang tidak sombong atau ria. Orang yang hidup sederhana memiliki sifat yang rendah hati, perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama, tidak dilebih-lebihkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup dengan apa adanya. Hidup sederhana juga adalah gaya hidup minimalis merujuk kepada sejumlah praktik sukarela untuk menyederhanakan hidup seseorang. Ada juga contoh sederhana dalam lingkungan keluarga, yaitu satu, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dua, tidak menyombongkan sesuatu dengan harga kepada keluarga, tiga, tidak meminta membelikan barang-barang mahal kepada orang tua, empat, menggunakan perabotan rumah sesuai dengan kebutuhan. Ada juga masalah yang biasa terjadi dalam hidup sederhana. Masalah yang biasa terjadi di dalam hidup sederhana yaitu anak yang biasanya ingin makan makanan yang mahal, tetapi orang tua tidak cukup uang untuk membeli makanan tersebut. Orang tua harus memberikan anak pengertian bahwa dia belum bisa membeli makanan tersebut dan harus makan dengan apa adanya yang ibu siapkan. Berikut contoh-contoh membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu selalu berbakti kepada orang tua, tidak memaksakan anggota keluarga untuk berperilaku di luar kemampuan, bertingkah sopan santun kepada yang lebih tua, jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, dan yang terakhir mengikuti peraturan yang ada di dalam rumah, seperti seketika sedang makan, tidak boleh berbicara, tidak boleh menyela omongan orang tua, dan memberitahu jika hendak keluar rumah. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, yang contohnya membantu tetangga yang terkena musibah, menjenguk tetangga apabila sakit, membangun jembatan sebagai sarana penghubung antar desa, saling menghormati antara tetangga yang beragama lain, saling menyapa ketika bertemu tetangga, dan yang terakhir memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu. Yang terakhir, di lingkungan sekolah, contohnya tidak masuk terlambat, melaksanakan piket kelas, menghormati bapak ibu guru, tidak bolos, saling menyayangi teman, tidak membeda-bedakan teman di sekolah, dan yang terakhir menaati tata tertib sekolah. Di sini saya akan menjelaskan sikap bertanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap pekerjaannya baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Sekolah menjadi wadah peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika adanya usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu contoh sikap tanggung jawab siswa di sekolah adalah belajar. Siswa yang sadar pada tugasnya merupakan siswa yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Berikut video pempraktekannya. Saya akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila alam sebagai aspek kehidupan. Yang pertama, bidang kebudayaan, menghormati perbedaan agama di Indonesia dan saling menjaga kebudayaan antar daerah dalam negeri. Yang kedua, menyetarakan antara hak dan kewajiban setiap orang atau tidak memandang pangkat setiap orang. Yang ketiga, bidang keamanan dan pertahanan, mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi, siap berkorban demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang keempat, bidang politik, aktif dalam memilih desa, kabupaten maupun negara, saling menghormati dengan pilihan memimpin negara. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh-contoh aspek kehidupan. Yang pertama, taat beribadah sesuai kepercayaan. Yang kedua, toleransi terhadap sesama manusia. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, memecahkan masalah dengan musyawarah tanpa perpecahan, yaitu dengan kepala dingin. Yang kelima, mengikuti bakti sosial dan peduli terhadap sesama, yaitu bergotong royong dan membantu untuk masyarakat di desa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan juga yaitu hidup di lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat itu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Di sini saya akan menjelaskan yaitu kewajiban di lingkungan masyarakat. Kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban umum. Setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan tidak melakukan perbuatan menyimpang.
Yang kedua, wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, wajib menghormati orang di lingkungan sekitar, saling menghormati dan tahu tata krama. Yang keempat, wajib menjaga toleransi antar umat beragama.